nawacita Presiden dan Wapres 2014-2019 itu nawacita ketiga menentukan pembangunan dari pinggiran. Nah, nawacita tiga itu kalau boleh harus dikaitkan dengan pasal dengan Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 bahwa untuk membangun desa yang SDM-nya sangat lemah itu diperlukan pembentukan lembaga adat desa. Itu dia. Jadi lembaga adat desa ini sejak zaman Belanda yang menjadi indikasi ketidakberhasilan ini adalah kalau undang-undang desa tidak memberdayakan diaspora anak rantau membantu kampungnya. Harap maklum, Israel lalu Libanon itu 40% anak rantau itu membantu kampungnya tiap tahun. Di Indonesia itu adalah orang Minangkabau itu tidak ada kemiskinan di kampungnya karena orang Minang 5 suku di tiap desa itu satu desa tiga kan mereka itu sebenarnya dari Nahdlatul juga 3 desa itu yang berkaitan bisa tiap tahun 50 juta bantuan orang perantau. Nenek mama itu. Ya. Jadi tahu masyarakat lain itu tidak, orang Batak itu ada yang membangun perorangan. Jadi ini yang ketiga ini yang saya katakan, jika pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa tidak memberdayakan masyarakat hukum merantau untuk membantu kampungnya, itu ada 3 indikasi kegagalan pembangunan. Lalu ada indikasi yang menolong kita sekarang dengan politik ekonominya Bapak Jokowi ini, yaitu menghidupkan etika bisnis melalui pengelolaan SDA. Jadi Freeport itu kita sudah 52% dimiliki oleh Indonesia. Tahun ini atau tahun depan dia akan menerima 15 triliun setahun. Dan sebentar lagi akan ada gejolak yang dikhawatirkan akan ada perkara di WTO. Ini indikasi kemajuan kita. Etika bisnis itu maksudnya oleh Profesor Jim Lee menyikapi buku saya mengenai etika bisnis itu adalah lautan. Jadi kapal itu adalah badan hukum. Kalau kapal yang berlayar di lautan dunia luas itu tidak menerapkan etika pembisnis, maka kapalnya haram, bisnisnya haram. Jadi ini indikasi yang bagus ya. Kita harus mendukung ini. Jadi nanti produksi tambang yang bergejolak sekarang itu tembaga ya. Waduh, itu mau ribut sekarang seluruh dunia. 7 negara tambang itu kita mungkin terbesar. Morowali itu amangnya. Morowali akan ekspor lagi. Yang selama ini kan ekspor mentah, bahan mentah. Jadi itulah pikiran saya. Ada 3 indikasi kegagalan, ada indikasi keberhasilan jika etika hukum bisnis SDA harus dimiliki oleh negara. Jadi tambang minyak, tambang emas
itu harus dikelola, diberi izin oleh pemerintah pusat. Namun di Papua bergejolak sekarang, rakyat meraup emas di kampungnya. Menurut saya itu wajar, tapi dibatasi. Jadi daerahmu itu daerah yang langsung dikuasai oleh rakyat, nah, boleh itu tiap keluarga 1 hektar lah, tiap keluarga 1 hektar. Nah, kita di Tapanuli yang akan banyak tambang itu adalah tapsel dan mungkin dairy. Itu selama ini nggak pernah dikuasai oleh penduduk, enggak. Nah, dalam hal ini pemerintah wajib menerapkan etika pembisnis yang diatur dalam pasal 33 Undang-Undang 45 dan sila kelima kemakmuran berkeadilan. Nah, itulah dulu pandangan saya. Sudah saya katakan, SDA selama ini kan kontrak karya, dihapuskan itu, harus surat izin. Jadi izinnya berapa? 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun bisa. Nah, itu untuk mengelola SDA tambang itu. Jadi kalau izin tentu ada pembagian saham, yang terutama yang kita berhasil itu Jokowi ini ada 52% saham itu kita miliki. Tahun depan diperkirakan Kementerian Keuangan akan menerima 15 triliun setahun. Sebab emas di Papua itu tiap hari 1 ton, tiap hari atau tiap bulan lah 1 ton. Nah, itu kalau dilanjutkan dengan surat izin kita akan. Nah, tinggal bagaimana sistem ketatanegaraan memberikan keuntungan ke daerah itu supaya penduduk desa itu tentu harus menikmati hasil yang besar itu. Begitu.